Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Katon Palgunadi, NPM 200033121224 dari kelas D5 Akuntansi. Pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi antara periode pertumbuhan dan atau ekspansi dan periode pelemahan atau resesi. Atau bisa dikatakan siklus ekonomi adalah fluktuasi dari kegiatan perekonomian yang saling bergantian antara masa penurunan dan masa kemakmuran. Tahapan siklus ekonomi. Yang pertama yaitu ekspansi atau pertumbuhan. Fase ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan dan produksi serta rendahnya suku bunga dan pengangguran. Yang kedua, puncak atau peak. Sebuah puncak dalam siklus ekonomi adalah titik tertinggi pemulihan ekonomi. Pada titik ini, pengangguran mencapai tingkat terendah atau menghilang seluruhnya, dan ekonomi yang beroperasi dengan beban maksimal yaitu seluruh ibu kota negara dan sumber daya tenaga kerja yang terlibat dalam produksi. Yang ketiga yaitu pelemahan atau resesi. Periode dari mengurangi output kegiatan usaha sebagai hasil dari kontraktor pasar. Penurunan biasanya ditandai dengan menumbuhkan pengangguran. Juga biasanya ditandai dengan memburuknya indikator perekonomian, seperti banyaknya perusahaan yang bangkrut dan berakibat meningkatnya kredit macet, yang berarti meningkatnya tingkat non-performing loan yang disingkat NPL. Yang keempat yaitu titik terendah atau palung. Titik terendah atau palung merupakan sebagai kondisi resesi yang lebih parah dan mengarah pada resesi ekonomi suatu negara yang perekonomiannya mengalami tahap palung, artinya harus merumuskan kebijakan baik moneter maupun fiskal guna menyelamatkan perekonomian negara. Studi kasus tahapan siklus ekonomi di Indonesia. Periode 1969 sampai 1997 berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa selama PJP 1 mengalami fluktuasi, tingkat pertumbuhan ekonomi sangat fluktuasi disebabkan perekonomian Indonesia sangat tergantung kepada kondisi eksternal. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama periode 1970-an, kasusnya tahun 1971 sampai 1973 disebabkan naiknya harga minyak bumi yang meningkatkan penerimaan ekspor migas. Memasuki tahun 1990, perekonomian Indonesia kembali menikmati pertumbuhan tinggi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini menyebabkan selama 7 tahun pertama periode 1990-an, PDB real hampir menjadi 2 kali lipat, yaitu dari 263 triliun rupiah menjadi 434 triliun rupiah di tahun 1997. Krisis ekonomi di tahun 1998. Selama periode 1990-an, resesi terjadi pada triliunan pertama dan kedua tahun 1998. Resesi ini menandai dimulainya krisis ekonomi Indonesia setelah diawali krisis nilai tukar rupiah pertengahan
tahun 1997. Memasuki tahun 1999, perekonomian tidak mengalami output lagi. Sedangkan di tahun 2000, output sudah mulai tumbuh kembali. Namun, tingkat pertumbuhan masih di bawah rata-rata pada tahun 1990 sampai 1999. Krisis ekonomi Indonesia merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang ditempuh pemerintah. Resiko dari mekanisme pasar adalah kegagalan pasar yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi dan penyimpangan moral para pelaku ekonomi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Maaf jikalau ada salah kata. Om Santi 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 Om.